Saudara Otto, kalau Anda merasa benar sebagai pendukung Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, kami ingin beritahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya. Jadi itu ya, tolong dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya ya. Jadi ini pengunjung ya. 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 Ya baik ya. Jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Ya, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya. Tolong disusun. Ada yang mau disampaikan? Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi kami agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk dikelirkan kembali, karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi, tetap mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi nanti kalau begitu. Kalau saya mendengar informasi Yang Mulia, bukan soal historis mengenai kenapa ada perubahan, karena kami mengikuti saran Yang Mulia.
Nah, itu kategorinya. Jadi jangan tidak akui peristiwa itu. Ya. Ini panjang nih. Bahkan waktu itu yang mulia berjanji cukup 3 hari. Ya. Nah, tapi kan tidak sampai 2 minggu, sampai sebulan sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sudah terjadi. Cuma ingin ditekankan di sini ada peristiwa yang mulia yang menyarankan perubahan itu. Nah ini dari awal kan saya sudah bilang, kami majelis hakim tidak mau terlibat, tidak mau diseret ke permasalahan di situ. Kami berpendapat, kan waktu itu kami menjelaskan Oke. itu. Kami Jadi berpendapat, hakim kalau berpendapat demikian. Sudah, Ya, berarti sudah. selesai. Sudah. Jadi Kita mulai aja. oke, makasih kalau gitu ya, kita melangkah ini. Dari awal saya selalu bilang, kami nggak mau masuk terseret ke masalah para pihak ini. Kami tetap posisi di tengah gitu. Jangan sampai ditanggapi memihak nanti gini. Jadi waktu itu saya nggak memberikan saran ya, pendapat kan, membaca surat datang ya. Oke, baik, makasih. Jadi kita lanjut ke ini kan advokat sudah mengerti, jadi kami nggak perlu menjelaskan lagi, namanya mediasi kan sudah. Jadi kita tolong ditandatangani dulu mengenai apa ini Pak? Ini kita sidang, Pak, kita sidang ekor, nggak perlu tatap muka di sini lagi. Menjawab itu diupload aja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu, ya. Karena kita ini Maksudnya tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? jadi untuk kita kan sudah masuk ke jawab jinawab. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi cukup diupload di ekor secara online. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke, silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham lah. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa entar dulu, ya, bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya, Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah bener sekarang Enggak, harus dulu ada sidang lagi. sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita Nah, yang sudah, mulia. ya, Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti, yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. ya. Jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID itulah. sudah tidak ada. Itulah pintu Terus kenapa masuknya. dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya. Itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. Jangan Jadi- apa. jadi Maka ada jalan tengah lah, Pak. Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. ya. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong. Yang mulia. dengarkan. Ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang
menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa selesai kasus, tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya legal standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Ya, jadi tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Ya. Saya kira permanya dijalankan aja Pak. Yang Mulia. Ya, sekarang begini. Jadi, saudara rekan Otto ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin Yang Mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin keliru. Yang Mulia. Keberatan Pak Otto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Ya, saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Oke. Izin Yang Mulia. Ini sudah selesai bicara. Izin Yang Mulia. Penggugat sudah selesai. Izin Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak Ya, benar. Saya harusnya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa Buktikan bedain. aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bubar, saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Otto, Sudah. kalau Anda merasa benar Kita sebagai akan presiden buktikan Jokowi, asal tidak bawa saja ijazah asli Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah ketahui. Pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Karena Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. enggak memihak? Ya, jangan ngomong dulu.
ini sudah selesai ya perdebatan, jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, sedikit jadi, aja. sudah nggak ada lagi. Tidak, Nggak ada sedikit, lagi. karena ini penting Ya, Yang saya Mulia. tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini bukan masalah perdebatan ekor. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita izin. diatur hukum acara, jangan saudara Iya. bikin acara sendiri gitu ah. Bukan kaitan Nggak dengan ada gitu, ekor. nggak ada ya, nggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan Dan- tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang Mulia, Itu aja Pak. saya protes ini Yang Mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan Yang Mulia. Ya, nanti kita atur. Nggak Pak. boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya, Yang Mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? sudah nggak bisa. Saudara Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang Mulia ini, bagaimana Yang Mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Nggak boleh Yang Mulia. Kami tolak. Mengapa kau sebagai Yang Mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa Yang Mulia berpihak? Yang Mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengarlah, diam. Perma itu di bawah undang-undang Yang Mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini Ya bisa. secara intelektual, adu hukum. Ya, tetap Bukan acaranya. dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang Yang Mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Ya, ya. Kenapa dia setuju Yang Mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada ya, gitu. saudara, Janji Yang Mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Sidang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini cukup panas, teman-teman ya. Bagaimana kuasa hukum dari Jokowi ini terdiam, yaitu beberapa dari mereka itu advokat terkenal sebenarnya. Dan perdebatan-perdebatan tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini kian panas di negeri kita ya. Membuat politik di negeri kita ini tidak stabil, teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya, bagaimana naasnya Pak Jokowi ini alih-alih ingin pensiun dengan tenang, dengan damai ya. Banyak sekali persoalan beliau saat ini, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian?